Ya pemirsa, selamat siang. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Kevin Egan. Ya, bersama saya juga Ira Syarif, dan pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai topik perketat proses adopsi anak. Pemirsa, kasus pembunuhan Angelin dapat menjadi pintu masuk membongkar adopsi ilegal di Indonesia. Karena proses adopsi di negeri ini tidaklah mudah, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi calon orang tua angkat. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut mengenai proses adopsi anak, telah hadir di studio kami Direktur Kesejahteraan Sosial Anak Kemensos, Edi Suharto. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang. Dan juga nanti akan menyusul Sekjen KPAI, Erlinda. Namun sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak terlebih dahulu liputan berikut ini. Pembunuhan terhadap Angelin dinilai dapat terjadi karena bocah berusia 8 tahun itu diadopsi dengan tata cara tidak sesuai undang-undang. Padahal adopsi anak semestinya dicatatkan melalui kantor catatan sipil setelah mendapat izin pengadilan untuk adopsi. Namun ternyata kasus Angelin tidak terdaftar di Kementerian Sosial dan terhenti di notaris. Proses adopsi anak di Indonesia sebenarnya tidak mudah. Aturan tentang proses adopsi anak di Indonesia sudah cukup kuat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, orang tua angkat harus mendapat izin dari Menteri atau Kementerian Sosial serta ditetapkan melalui Pengadilan Negeri mengenai sah atau tidaknya proses adopsi anak. Mencuatnya kasus pembunuhan Angelin membuat potret perlindungan anak di Indonesia semakin buruk. Kasus Angelin juga dapat menjadi jalan pembuka untuk memproses secara hukum mafia adopsi ilegal yang menimpa anak. Ya, bisa kita langsung masuk ke lunch talk kita ya Egan ya, dengan Pak Edi. Pak Edi, tadi kita lihat sedikit berita mengenai Angelin begitu ya. Dikatakan di situ proses adopsi Angelin itu tidak tercatat di Kementerian Sosial dan bahkan berhenti di notaris. Ini bagaimana? Pak Edi bisa komentar mengenai kasus Angelin ini untuk adopsinya sendiri? Ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa adopsi itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah adopsi domestik, yaitu pengangkatan anak WNI oleh WNI. Yang kedua adalah pengangkatan anak WNI oleh WNA atau yang kita sering kenal intercountry adoption. Nah, karena dari berita kita tahu bahwa Angelin ini yang mengangkat Angelin itu salah satunya adalah orang tua WNA, ini seharusnya mengikuti prosedur bagaimana intercountry adoption. Jadi yang pertama itu harus diketahui bahwa syarat-syarat pada umumnya adalah misalnya usia orang tua angkatnya itu harus sudah berada atau tinggal di Indonesia, telah tinggal di Indonesia selama 2 tahun dan berikutnya. Setelah memenuhi persyaratan kesehatan dan administrasi, baru dia harus meminta izin ke Kementerian Sosial dulu untuk memproses adopsi. Nah, dari situ Menteri Sosial memberikan oke, izin, proses dilanjutkan. Nah, dari situlah kami pekerja sosial dari Kementerian Sosial bersama Sayap Ibu, yayasan yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk memediasi proses ini, melakukan home visit. Nah, dari home visit ini diketahui nanti situasi ibu, ke bapaknya, bapak angkatnya begitu ya, termasuk keadaan ekonomi, keadaan rumahnya, termasuk kelekatan anak dengan orang tua asuh. Nah, baru kalau home visit ini lulus, artinya orang tua asuh itu, calon orang tua asuh itu memenuhi syarat, barulah Direktur Kesejahteraan Sosial Anak mengeluarkan SK, yaitu dari saya dalam konteks ini, SK pengasuhan anak sementara. Itu 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan anak berada di dalam orang tua angkatnya, lalu kita mengadakan kunjungan, paling tidak ada 1 kali kunjungan lagi dalam 6 bulan itu ya? Dalam 6 bulan itu, jadi kita mengawasi sebenarnya. Panjang ya. Begitu panjang. Nah, setelah kita kunjungi lagi, terlihat di situ bagaimana kelekatan anak dengan orang tua, apakah ada kecenderungan nanti dalam proses 6 bulan itu anak tidak terjadi attachment, tidak terjadi kelekatan, atau mungkin ada penelantaran, itu SK bisa saya batalkan, jadi proses tidak lanjut. Tetapi kalau itu memenuhi syarat, baru dari situ dikirim ke tim PIPA. Nah, tim PIPA ini adalah tim yang melibatkan
berbagai macam instansi. Jadi ada Kementerian Sosial, ada kepolisian, ada dari kependudukan, Kementerian Luar Negeri, agama. Lalu apa yang dilakukan tim PIPA itu, Pak? Sidang. Di sidang. Tim PIPA itu adalah intinya adalah tim pertimbangan izin pengangkatan anak. Nah, di situ di sidang lalu diperlihatkan laporan-laporan kasus kita, perkembangan anak, persyaratan dan lain-lain. Nah, baru dari situ dibuatlah rekomendasi ke Mensos. Nah, Mensos membuat baru izin pengangkatan anak yang menjadi bahan untuk ke pengadilan. Nah, pengadilan di situ baru memutuskan. Tapi memang palu terakhir itu dari Kemensos atau pengadilan ya? Pengadilan. Oh, dari pengadilan ya. Setelah ada rekomendasi dari Kemensos baru ada pengadilan. Nah, terkait persyaratan yang panjang itu, kasus Angelin bagaimana, Kak? Nah, Angelin memakai jalan pintas. Jadi tampaknya tidak tercatat kan dikatakan. Tidak, karena yang kita tahu Angelin itu hanya dicatatkan di notaris, lalu dari notaris tidak ke pengadilan. Nah, disitulah titik kelemahannya. Karena sebenarnya kenapa pemerintah menetapkan peraturan adopsi itu begitu panjang, itu harus ada unsur perlindungan sosialnya. Jadi dalam konteks panjang itu sebenarnya adalah konteksnya bukan mempersulit adopsi, tetapi mengawasi pengawasan anak, apakah betul-betul anak itu diasuh secara layak oleh calon orang tua angkat. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, ini kita bisa menyimpulkan tidak bahwa orang tua angkat Angelin ini punya motif lain gitu dalam melakukan adopsi, gitu nggak, Pak? Ya, tentu itu harus lewat penelitian, tapi dari kasus-kasus yang kita tangani begitu ya, biasanya memang motif yang melatar belakangi orang tidak melakukan adopsi ilegal itu, yang pertama mungkin ingin mengambil jalan pintas. Yang kedua juga ya mungkin ada motif lain karena tadi ingin segera dan tidak mau ada pengawasan dan lain-lain. Dan ini memang bisa berbeda-beda ya. Tetapi juga dalam kasus-kasus lain kalau adopsi itu berjalan dengan baik, umumnya anak-anak yang ada di luar negeri itu cukup baik. Baik, Pak Edi, bisa tidak kalau dari baik kementerian maupun dari persyaratan yang sudah ada dijalankan sekarang ini juga mengukur mengenai kejiwaan dari yang mau mengadopsi? Karena kan kalau kita berkaca pada kasus Angelin, kasus penyelidikan Polri bahkan mengatakan bahwa jangan-jangan psikologis ibu angkat dari Angelin ini sedikit terganggu begitu ya, kalau kita tidak menyebutkan psikopat. Nah, apakah persyaratan yang saat ini sudah ada ini bisa menebak itu? Bisa, itu tadi saya bilang setelah izin pertama prosesnya izin proses oleh Menteri Sosial disepakati, kita melakukan home visit. Home visit itu melibatkan para pekerja sosial profesional. Jadi mereka kalau dari Kementerian Sosial mereka lulus dari sekolah kesejahteraan sosial, apakah itu dari Kesos UI misalnya atau STKS Bandung gitu ya, atau Pajajaran. Dia S1 harus di kesejahteraan sosial dan dia memiliki ilmu yang cukup mengenai psikologi anak, perkembangan di samping pengalaman bersama kita. Lain lagi, satunya lagi pekerja sosial dari Yayasan Sayap Ibu yang juga sudah punya pengalaman. Nah, dalam proses home visit itu kita tidak hanya meneliti status sosial ekonominya saja, tapi yang paling penting itu tapi dalam home orang visit tuanya. itu, Bapak, apakah ada tes kejiwaan juga untuk mengontrol bagaimana kejiwaan calon dari orang tua angkat ini? Kalau ditemukan ada indikasi ke arah sana dan bisa dilakukan, karena tes kejiwaan yang berhak melakukan itu kan psikolog. Tetapi paling tidak dari situ akan kelihatan ya, cuman tidak memakai seperti alat-alat tes gitu. yang apa baku begitu ya. Kita lewat tahu di dalam pekerjaan sosial tadi yang disebut assessment, psychosocial assessment, itu sudah terdeteksi indikasi awal apakah itu psikopat ataukah ini memiliki riwayat ketelantaran. Karena sebelum kita melakukan home visit kan dia mengirimkan riwayat hidup juga, apa latar belakang keluarganya kita teliti. Melalui tapi kalau ditemukan ternyata ada pelanggaran atau ada sesuatu yang tidak ideal gitu, langsung dicabut? Dicabut. Nah, itu prosesnya cepat atau lama? Cepat, saat itu juga. Iya, saat itu juga. Kita laporkan ke polisian dan lain seterusnya kita. Karena psikiater yang ditunjuk oleh polisi kan mengkonfirmasi bahwa melalui tes bahwa ibu angkatnya Angelin ini confirm begitu, dikatakan kejiwaannya terganggu atau kata lain psikopat begitu. Berarti kan bisa melakukan tes di awal, bisa dideteksi begitu, Bapak? Harusnya bisa. Sekali lagi kalau prosesnya melalui proses yang legal. Ini kan tidak legal, tidak ada. Tercatat pun tidak begitu ya? Tidak ada ruang kita untuk mengecek. Oke, baik. Pak Edi, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.